Duh, mana tahan gitu. Ketika kamu sungguh-sungguh melakukan hal yang kamu senangi, bahkan tanpa perlu kamu dibayar, kamu senang ngelakuin itu. Disadari bahwa memelihara rasa cinta atau rasa sayang itu adalah hal yang memang wajib dilakukan untuk kita sebagai manusia gitu. Karena cinta yang bikin hidup. Tentang merawat rasa sayang, rasa cinta terhadap seseorang atau bahkan sesuatu yang kamu senangi, kamu sayangi. Okay. Halo, welcome back to Chamber Talks with Raffi Andika. Dan seperti biasa, kalau sudah di kamar yang nyaman ini, sudah duduk pinsen begini ya. Sorry Pak Duna, bukan duduk Vincent, duduk pinsen sekarang saya ya, ntar diomelin lagi sama dia. Sudah duduk Vincent, sudah di kamar yang nyaman, sudah di kursi yang sangat ekstra empuk ini. Artinya, di kamar ini kita sudah kedatangan teman-teman yang keren. Dan hari ini spesialnya kenapa? Karena saya kedatangan seorang solois musisi wanita yang katanya sih peranakan ya. Tapi kita kan kepo ya, peranakan apa seperti apa. Kita langsung ngobrol-ngobrol aja sama Mariani Ulong. Kameranya yang mana? Ini? Ini yang center kita. Ini okay. Yang Kak Mariani. Kak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya sakit dikit sih, batuk. Makanya hari ini aku nggak nyanyi ya. Oh enggak, tenang. Kita di sini tidak ada nyanyi ya. Tidak ada nyanyi. Kita di sini ngobrol. Kak Mariani ini stay di Bandung apa memang? Sudah di Bandung per bulan Mei kemarin. Per bulan Mei? Sebelumnya di luar kota? Di Bali. Bali? Wow, dari Bali ke Bandung ya. Dari yang hangat-hangat. Di sini kirain bakal dingin, ternyata lagi tidak dingin. Lagi hangat akhir-akhir ini. Kak, aku kemarin baru-baru ini dapat kabar bahwa Kak Mariani ini rilis sebuah single baru, Seluruh Rasa Kita Pelihara. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan. Ramaikan. Kak, boleh tahu nggak mengenai single ini sebenarnya tentang apa atau bikinnya prosesnya gimana gitu? Boleh di-share mungkin? Seluruh Rasa Kita Pelihara adalah tentang merawat rasa sayang, rasa cinta terhadap seseorang atau bahkan sesuatu yang kamu senangi, kamu sayangi. Okay. Kamu pelihara terus rasa yang kamu ukir, kamu bentuk, kamu create sama seseorang atau sesuatu itu sejak dari awal kamu jatuh cinta sama orang tersebut atau sesuatu tersebut. Karena aku sadar bahwa kalau misalnya kita udah memiliki sesuatu yang kita ingin gapai dari dulu, terus kita suka lupa aja gitu kalau misalnya along the way, kalau rasa yang dulu itu yang di saat kita pengen banget sama sesuatu atau seseorang ini bisa terkikis gitu perlahan-lahan. Nah, makanya Seluruh Rasa Kita Pelihara tentang merawat rasa tersebut agar terus hidup. Oke. Ini sebuah point of view yang menarik sih, Kak. Karena jarang ada orang memelihara atau mengangkat point of view preserving sebuah rasa cinta yang ada kepada orang. Biasanya kan, gimana caranya to make you fall in love? Gimana caranya to make you stay in love? Tapi ini tentang memelihara rasa. Kenapa akhirnya bisa jadi kepikiran untuk bikin sebuah lagu tentang point of view ini? Aku kalau nulis lagu itu biasanya nggak langsung bawa topik, tapi seringkali aku random keinget atau nggak apa yang pop up di kepalaku gitu. Okay. Tiba-tiba sebuah kata atau sebuah kalimat. Nah, pada saat itu aku lupa aku lagi ngapain ya. Aku tiba-tiba kerasa aja gitu sama kata, duh mana tahan gitu. Kayak gitu. Nah, rasa duh mana tahan tuh kayaknya menarik untuk aku masukin ke lirik lagu. Dan pada saat aku mau nulis tuh aku suka buka notes aku. Kata ini bisa aku pakai. Nah, terus dari duh kata dari kalimat duh mana tahan, apa sih yang bisa kita elaborate gitu. Yaitu biasanya rasa cinta kan. Nggak tahan, rasa kesengsem. Kesengsem. Rasa kesengsem gitu. Nah, ya udah aku angkat, berarti tema besar adalah tentang cinta. Nah, terus apalagi yang pengen aku bawa dari soal cinta. Terus aku juga seneng sama kalimat. Jadi aku sama teman-teman aku tuh suka banget deep talk gitu ya.
Nah, suatu sore aku lagi ngobrol-ngobrol tentang tentang passionate gitu, tentang kata passionate gitu. Oke. Passionate itu adalah ketika kamu sungguh-sungguh melakukan hal yang kamu senangi, bahkan tanpa perlu kamu dibayar, kamu senang ngelakuin itu. Wow. Gitu. Nah, gimana caranya itu bisa terus tumbuh? Ya kita pelihara rasa itu. Dan aku ngerasa dengan kalimat duh mana tahan itu, dengan memelihara rasa, akhirnya aku kembangin dan jadi lagu Seluruh Rasa Kita Pelihara. Nice. Gitu. Deep talk-nya bermakna ya, bukan cuma deep talk mengenai hal-hal yang receh gitu ya, tapi ini luar biasa ya deep talk-nya. Oke. Jadi aku bisa bilang bahwa ini adalah lagu yang ditulis sama Kak Mariani sendiri gitu. Tapi produksinya gimana, Kak? Waktu itu di Bali sama teman aku. Dia salah satu drummer yang lumayan sering tampil lah di Bali waktu itu. Oke. Aku senang sama cara dia main drum, dan dari situ aku pengen coba kerja sama anak ini. Oke. Dia aku anggaplah kayak adik aku sendiri sebenarnya. Oke. Umurnya masih 19 tahun. Wow. 19 tahun. Masih muda sekali ya. 19 tahun. Iya. Terus aku sangat merasa dia sangat bertalenta dan berbakat, sedari umur segitu aja udah sejago itu. Terus ya kita berteman dan aku bilang aku mau kerja bareng sama kamu. Ayo kita bikin sesuatu gitu. Oke. Jadi itu adalah satu-satunya produser yang berbeda dibanding lagu-laguku yang sebelumnya aku udah pernah rilis. Dari zaman IP pun nggak Iya, ikut dia ya. iya. Ya pas zaman IP di umur berapa berarti? Karena ini aku baru kenal dia pas di Bali. Aku kan di Bali 3 tahun. Sebelumnya Oke. aku di Jakarta. Oke. Boleh shout out nggak dia siapa namanya? Namanya Naya. Naya. Shout out buat Naya. Keren ikut produce. Oke. Ini diproduksi di Bali. Terus ada di mix master juga di Bali berarti. Nggak, kalau mix master aku langganan sama Rumah Ipong. Koko, disebut terus lu kesini. Ayo mampir sini berarti kok. Langganan, dia mah udah artisnya dibanding para artis kayaknya. Iya. Oh, Ipong. Enggak, tapi bukan sama Ipongnya, aku dulu sama Ipong. Cuman aku pikir, Ipong udah sering, kita kasih kesempatan lah generasi selanjutnya. Bimbingannya Ipong, siapa namanya? Iya, Michael iya. Septian. Ya, Michael. Ipong, buat Bapak Ipong ya, Koko Ipong, Anda udah sering banget disebut kesini. Anda dong kesini berarti. Nggak mau dia diajak kesini. Oke, tapi talking about Seluruh Rasa Kita Pelihara ini lagi. Ini udah ada visualnya belum? Baru ada lirik video aja. Itu di video. Ditontonnya di mana kalau boleh Di tahu? YouTube aku di Mariani Oelong ya. Cari Mariani aja. Oelong. Iya, karena kan kalau misalnya ini nggak bisa nyebut ulong, Bener. salah. Tahu nggak Jadi sih? emang sebutannya itu ulong guys, tapi tulisannya oelong gitu. Tahu nggak Emang sih? susah, nama aku tuh susah. Aku pertama kali dikasih tahu, oh dia Mariani Ulong. Kamu pasti pikirnya oleng ya? Bukan, Oh, bukan. aku pikir ikan kayak Oh, teh kan, oh, ulang iya, gitu, iya, teh iya. ulong. Ternyata pas ulong, gitu. Ejaan lama namanya ya, ejaan betul. lama, EYD-nya. Betul. Oke. Seluruh Rasa Kita Pelihara ini teman-teman udah bisa dengar di mana aja sih? Di seluruh layanan musik digital. Tuh. Cari aja pokoknya Mariani Oelong, Seluruh Rasa Kita Pelihara. Dengerin ya, streaming masih dikit soalnya. Enggak, streaming. Kalian harus streaming dan di radio udah bisa dengar. Udah bisa di request. Request di radio kesana kalian biar chat nomor 1. Nah, amin. Amin. Paling satu lagi sih mengenai lagu ini yang mau aku tanya, Kak. Ada nggak sih harapan tersendiri ataupun kayak pengennya gitu orang-orang tuh kalau dengerin lagu Seluruh Rasa Kita Pelihara ini dapat apa sih gitu dari lagu ini? Kalau pengennya sih udah pasti pengennya banget jadi candu lagunya, jadi didengerin terus. Kalau pengennya banget mah. Kalau lebih ke pesan dan sentuhan rasa ke hati pendengarnya sih lebih ke arah disadari bahwa memelihara rasa cinta atau rasa sayang itu adalah hal yang memang wajib dilakukan untuk kita sebagai manusia gitu, karena aku percaya bahwa cinta itu adalah hal yang membuat kita hidup sampai hari ini. Iya. Gitu. Nice. Gila. Itu nicely put, tidak heran beliau jadi lyricist ya. Jadi dia bisa songwriter. Oke, Kak Mariani, tadi kita ngomongin mengenai Seluruh Rasa Kita Pelihara. Sekarang aku mau ngajak walking down the memory lane dulu dong sedikit mengenai ini nih.
mengenai journey dari ini kecil nih, aku nih kecil segini sampai Kamu akhirnya. nakama? Yap. Seriusan? Heeh. Wow, Kamu Mas. udah egghead? Hah? Udah Aku baru masuk egghead. baru masuk, Baru oke. masuk egghead. Ini nakama juga. Nakama. Mas Bonix. Akhirnya selain Anda ada teman saya yang Aku baru nakama lihat lagi. itu. Oh, ini iya. Ini tuh arc favorit aku yang pas Wano. ini bukan sebelum Wano. Aku sampai berdiri loh. Maaf. Enggak apa-apa, berdiri aja. Itu tuh yang Marineford. Oh iya, itu aku cerik di situ. Cirik pisan aja di Di situ aku Ya cerik Allah. banget. Aku Ternyata. hancur di situ. Ternyata tidak jauh-jauh ya beliau juga. Suka anime juga tapi. Aku One Piece doang. One Piece aja. Manganya baca. Enggak, aku mah kalau Oh. baca. Cuman nonton. Aku visual banget sih. Aku lebih ke manga soalnya, tapi visualnya senang apalagi Oh, berarti kamu kalau manganya udah baca sampai egghead. udah baca sampai Egghead, baru baca Egghead. Oh, Kemarin itu nonton cuman baru pas selesai lawan Kaido. Jadi aku nonton skip-skip. ini jadi spoiler alert di bawah tulisannya spoiler alert. tapi ini seru. Kita bisa bahas mengenai anime dan One Piece soalnya aku seneng banget manga dan anime itu ada. Terus ada Dragon Ball. Goku saya mana BTW? Oh, ada Goku tuh di belakang tuh dekat vinil. Itu sih. Oh iya. Aku seneng begitu. Tapi namanya juga kita walking down the memory lane, enaknya kita sambil nyemil. Jadi seperti biasa, kalau mau nyemil boleh disediain sama Lenis Teras seperti biasa. Terima kasih. Sebelah ya. Tinggal nge-shot. Iya, nge-shot. Ini kalau mau ada cemilan, kalau misalnya mau minum juga boleh silakan. Ya, aku lebih ke minum dulu. Saya sebenarnya Banyak gini. SMA. Karena kalau yang bertamu ke sini itu harus kalau misalnya mau lapar, mau makan, mau nyemil selalu ada. Silakan. Dari tebak cik itu apa? Oke. Karena sebenarnya biasa orang, ini basreng ya? Bukan basreng. Kalau mau tahu itu apa, pokoknya cari tahu sendiri. Langsung pesan ke Lenis Teras. Siapa karakter favorit kamu di One Piece? Udah spoiler alert, udah almarhum. Oke. Tuh, ada dia di atas Aku, sana. kamu pasti pengen deh. Aku punya ini. Ya, di HP. Apa? Rugnya Ace. Karpetnya Ace. Dibentuk topinya Ace. Aku taruh depan kaca. Rel, cari karpet One Piece habis ini, Rel. Itu tapi Kita harus punya- custom. Iya, custom itu ya. Kamu buka story aku sekarang, itu aku baru banget tadi posting, aku foto OOTD raknya itu. Langsung kita lihat. Ya, langsung kita lihat. Mari. Ini maafkan saya teman-teman, sepertinya kita akan banyak ngomongin mengenai One Piece di sini ya. Mau liatin. Wow! Iya itu. Wow! Oh iya loh. Nanti aku kasih linknya. Itu custom. Mau Harganya 370.000. Aurelia, langsung kan ya. Oke. Kita geser sedikit dari One Piece nih karena ini sudah mulai isinya bikin nanya-nanya. Musik deh gitu. Because you are an active musician juga gitu. Sebenarnya musik itu udah kenal dan udah jadi bagian seorang Mariani di hidup tuh dari umur berapa sih? Kalau serius mah baru 2021 akhir. Tapi Oke. kalau misalnya sebelum-sebelumnya aku lebih ke dulu aktifnya di choir, Oke. lomba choir, ikut kampus, lomba ke keluar. Terus udah gitu sebelumnya pas SMP itu ada ngeband gitu. Wow, vokalis. Cuman maksudnya ya gitu aja nggak yang apa ya, nggak yang aktif banget gitu. Cuman pokoknya ada acara kampus main gitu. Oke. Tapi paling mulai aktif banget tuh pas kuliah karena itu non academic activities yang aku lakukan itu fokus utamaku di choir Kuliah di Jakarta. di LSPR. Oh, LSPR. Oke. Nah, sebentar nih, saya mesti agak cek dulu angkatan berapa, sorry. Lulus aku tahun berapa? 2018. 2018. Iya benar. Di atas saya. Saya Kamu soalnya LSPR juga? enggak, aku di Karawaci. UPH. Deket Ipong situ lah, UPH. UPH iya. Uang papa habis. Wah. Kamu orang kaya ya? Katanya kan begitu ya. Katanya begitu.
Justru kalau kalian tahu gedung waktu aku kuliah itu, makanya aku kemarin kalau lihat story teman-teman yang KPH lagi, gedung tempat aku kuliah itu sudah sangat bagus, Kak. Sepas aku kuliah tuh kayak yang tahu nggak sih, kayak pas sekolah kita, ini pas kayaknya biasa banget deh dibanding sama gedung-gedung tetangga apa segala macem gitu. Gedung-gedungnya kan di ada sampai gedung F kan di UPH tuh. Terus pas aku lihat gedung aku sekarang, kemarin lihat di story, gila udah kayak hotel. Kamu dulu jurusan apa emang? Food technology. Oh wow. Food technology. Kamu lulusnya tahun berapa? 2020. Aku masuk 2016. Ada temen aku juga food tech di UPH. Tar. Siapa? Nggak bakal tahu lah angkatan aku. Valencia namanya. Kayaknya Valencia Edrina. familiar namanya. Namanya familiar. Food tech, terus sekarang dia usaha bikinnya kayak makanan bayi. Wow. Food tech. Kamu food tech kenapa jadi musisi sekarang? Itu yang harus dibahas juga ya. Belum pernah dibahas di sini. Soalnya beberapa kali teman, kuliah apa food tech? Kok gitu. Tapi aku belum pernah jelasin gitu. Kan tadi Kakak bilang bahwa musik itu part of your non academic life gitu. Nah, kalau aku justru banyak di akademik juga. Aku tuh tidak sekolah musik. Enggak juga yang les musik serius gitu. Enggak juga. Tapi lebih ke aku dari kelas 1 SMP harusnya kan ada pilihan seni rupa, seni musik, Kak. Aku tuh seni musik terus. Pingin kayak enggak, gue nggak bisa seni rupa. Kayak aku tuh nggak jago gambar, nggak jago visualizing apa segala sesuatu. Aku bisa, tapi aku kalau pas udah disuruh tuangin kadang-kadang suka repot. Sedangkan musik tuh salah satu media buat cerita gitu kan. Makanya aku lebih ke pas di akademik aku lebih banyak musik. Seni musik A. Olahraga A, meskipun agak besar. Olahraga A. Apa segala macam. Tapi kalau udah urusan soal matematika, fisika gitu. Wow! Bisa malu saya kalau ngelihat rapot, cuman sekedar KKM aja gitu. KKM aja, bahkan ada beberapa kali ujian di bawah KKM. Fisika aku dulu juga jelek banget, 50 kali ini nilainya. Aku jelek banget tuh fisika gitu-gitu. Nah, justru karena kita tidak terbiasa di bidang itu mungkin ya, musik itu salah satu jadi teman kita kan untuk ya ini lagi kalut lah sama kerjaan sama belajar gitu. Saya akhirnya musik jadi pelarian gitu. Ya. Kakak juga gitu? Ya. Saat ini tidak menjadi pelarian. Pelarian aku malah musik adalah bagian kehidupanku tapi bukan pelarianku. Pelarianku adalah bersih-bersih. Karena aku ketika bersih-bersih itu keluar hormon apa sih bahasanya kayak serotonin apa sih ya? Iya itu. Serotonin ya? Serotonin ya? Serotonin. Correct me if I'm wrong ya. Kayak serotonin ada 4 jenis hormon kan. Kan kalau yang bahagia endorfin. Kan? Kalau ya keluar hormon itu yang bikin aku langsung pas udah beberes nyapu ngepel terus langsung less stress, langsung hilang stres aku. Wah, apalagi beberes kayak gini nih. Sumpah. Majang-majang, Iya. bersih-bersih, pokoknya menata-menata tuh aku udah suka banget. Itu pelarianku. Oke. Ini aku jadi pikir ngecek deh. Ini sama apa beda apa gimana? Do you have any siblings? Tunggal? Ada. Aku tunggal di pernikahan papa kedua. Oke. Bentar, agak ribet nih family tree aku. Tapi aku punya saudara 3 dari pernikahan mama ke tunggu. Tar dulu. Iya, pernikahan pertama mama. Oke. Sorry. Aku adalah anak dari pernikahan pertama papa. Tapi aku punya siblings 3 biji dari 3 biji dari pernikahan kedua mama. Oke. Tapi aku juga punya koko dari pernikahan pertama papa. Oke. Iya pernikahan aku anak pernikahan kedua papa, sorry. Kak, semakin Kakak bilang dan bentar itu kita juga sambil Oke. Aku punya koko dari pernikahan pertama papa. Aku punya 3 adik dari pernikahan kedua mama. Itu dia. Kok rasanya saya pengen tepuk tangan ya, tapi jangan, enggak usah. Oke. Nah, itu tuh sama saudara-saudara tuh ini pernah nggak yang kamu tuh ngapain barang berantakin, ntar nggak rapi apa segala macam. Nggak pernah tinggal bareng? Nggak pernah tinggal bareng. Jadi enak dong Anda ya. Tidak berurusan dengan saudara-saudara yang berantakan. Nggak perlu dibicarakan lah. Saya selamat tinggal sekamar sama abang saya. Dia kan jadi gini Kak. Ini satu hal yang unik dari aku bersaudara ya. Aku tuh senang bersih-bersih.
tapi aku tidak terlihat rapi. Kamunya? Ya, merasa. Aku nggak suka potong rambut, aku lebih suka kancing dibuka, nggak senang dimasukin. Nah, abangku, dia senang potong rambut, dia yang rapi, klimis, apa segala macam. Terus baju tuh dimasukin rapi. Tapi dia tidak suka bersih-bersih. Oh, ada yang gitu kok. Itu dia. Ya, ada yang kayak gitu. Ada yang suka rapi untuk dirinya aja gitu. Tapi nggak suka. Kalau aku kan melihat aku pengen bebersih dari hal yang aku lihat kan. Kan kamu juga gitu kan. Yeah. Kadang kan kita bebersih juga kita habis udah keringetan, udah jelek banget lah pokoknya juga habis itu kita cuek aja kan. Iya. Yeah. Nah, baru mandinya nanti pas udah mau tidur gitu. Yeah, ada yeah, orang yeah. yang kayak gitu, beda sih. Tuh. Nah, misal nih, ini sedikit ngetes kebersihannya. Lagi makan. Ada nasi jatuh. Lanjut makan baru bersihin apa bersihin baru lanjut makan? Bersihin dulu. Sama. Gak bisa, gak tahan. Iya. Terus aku tuh rada OCD kayak misalnya, ini gelasnya aku naruhnya gini, gak kayak gini kan? Iya. Nyadar Nyadar. Kenapa naruh gelasnya gitu? Karena aku juga scanning kan kayak. Oke. Kenapa gini? Iya. Oke. Itu satu agak freak sih sebenarnya. lebih ke kalau kakak freak berarti kita freak bersama. Nah, kalau itu memang hal yang freak, kita freak Makanya bersama. pas aku ngeliatnya, wah rapi juga ini. Kayaknya harus lihat ke studio nanti habis ini ya. Ke studio aku deh, coba. Itu kabel sampai kalau misalnya aku tuh sampai merapiin kabel kan. Nah, di studio itu kan ada sound card apa segala macam kabel dirapiin. Nah, kalau ada yang mau make lagi misalnya co-produserku lagi bawa laptop, dia sampai tahu jangan dicabut yang ini, mending pasang kabel baru. Segitunya gitu ya. Itulah, maaf ya. Nah, aku lagi di rumah tuh lagi punya PR besar untuk ngerapiin kabel untuk ini. Sesimpel, aku tuh baru pindah rumah. Jadi di kamar aku tuh, ini meja aku nih misalnya, ini meja. Nah, colokannya tuh di situ doang, di only one. Cuma satu. Terus aku baru beli cadangan stop kontak yang panjang 3 meter. Jadi cuma bisa sampai sini, ini meja nih. 3 meter tuh kurang loh, kalau iya, pendek banget kan. Sementara aku punya lampu meja yang di sini. Terus ini nggak bisa. Terus aku harus berpikir gimana caranya nyambungin kabel dari situ. Aku puterin terus dipasang ini kan. Harus pakai yang pasang itu lah apa sih? Iya, kabel tadi ya. Iya, harus pasang itu untuk nyambungin ke rumahan. sini, baru ke sini. Nah, itu lagi punya PR itu. Abis lihat ya. Aku tuh gitu. Aku pengen banget itu segera karena aku ganjel liatnya. Iya. Jadi aku nggak bisa naruh karpet ini kan di dalam ada kabelnya kan. Aku nggak Ini suka juga kayak gini. PR buat aku ini. Iya, aku nggak suka ada kabel kayak gini di bawah. Nih aku tuh pengennya udah ngelilingin kan. Iya, baiknya kan itu dari situ kan. Bawah, jadi nggak Set, kelihatan gini. baru ke sini. Nah, tapi aku mikir Kak, kalau misalnya itu dipaten, ini kan studio gitu kan sebenarnya. Ya BTW ini bukan kamar beneran, ini studio kalau kalian nggak tahu. Ini kalau aku paten kan nggak bisa moving gitu. Iya. Jadi Sama aku juga makanya- rumah masih sewa lagi kan. Ya kan juga kayak gimana Baby ya? steps. Nanti juga akan punya sendiri. Oke. Tapi dari semua yang paling tidak rapih gitu ya. Pet peeve Kak Marian itu apa sih? Maksudnya kayak mengganggu gitu. Yang paling mengganggu. Mengganggu kalau misalnya nih orang kan ada orang yang ngepel terus si airnya tuh nggak dikeringin, udah aja biarin terus malah ngebercak di lantai, ngebercak di mana. Aku nggak gitu, suka orang kalau ngepel nggak satu arah. tuh kan. Tuh, saya terbaca sekali di beliau ini gitu dia. Kalau geranjel gitu kan. Aku sukanya pelan yang panjang. Jadi gini, set. Lihat gak? Sini. Sebel Sini. gak? Iya, Sebel itu gak kayak jadinya? gitu kotoran. Iya sama. Ini tuh nih. Iya Allah ya Itu Robi. paling nggak bisa kalau dari mobil pulang pas udah keluar dari mobil masih ada sampah di mobil. Jadi aku harus buang dulu sampah di mobil aku bersihin dulu baru aku bisa keluar mobil gitu. Jadi maksudnya kayak tiap hari kan pasti ada sampah di mobil kan kalau kita untuk bepergian gitu. Entah tisu lah, entah apa lah. Kak, Aku freak. se-ekstrim bawa hand sanitizer kemana-mana nggak? Itu bawa. Tapi aku jarang yang gini, aku bersih cuci tangan nggak freak, itu cuci tangan Iya, secukupnya. iya. Tapi penataan terus Iya, hal-hal iya. yang ganjil kayak tutup selotip gitu, kenapa di situ di lantai? Iya, Itu iya, ngapain iya. kayak gitu. Jadi aku kemana-mana bawa. Jadi kayak aku tuh nggak yang freak harus bersih, nggak cuek juga gitu ya namanya juga. Yang penting tidak mengganggu visual kita Ini kan. tidak mengganggu secara visual kayak. Terus kalau misalnya teman duduk di meja, terus dia naruh gelasnya ada kepikir, Iya, takut jatuh terus kita geser gitu. geserin, kita yang geserin gitu. Aku sampai pernah dulu aku punya mantan dia ngomong gini, kayaknya bersih, kayaknya kamu lebih rapi dari aku gitu. Ketika aku tuh nggak pernah diomongin gitu sama orang di luar ibu gitu kan, sama adekku perempuan gitu dia ngomong gitu. Tapi ketika diomongin di luar keluarga gitu kan, set di mobil gitu kayak rapi tata gitu, kayak mobil kamu lebih rapi dari aku, kayak kamu juga lebih rapi gitu. Terus aku langsung nyadar gitu,
dek gitu. Ini sesuatu yang salah nggak ya gue rapi gini? Tapi kita tidak pernah mengklaim diri kita punya suatu penyakit atau apa kan? Betul. Kita cuma senang rapi. Iya, cuma senang rapi aja. Kita cuma senang sama yang rapi-rapi. Oke. Back to music deh gitu. Dulu kan pernah ngomong ngeband. Itu pop. Iya, waktu itu zaman ado gengsi sama sekolahan pensi lah gitu doang. Baik. Instrumen megang. Aku bisa bisa gitar tapi dikit doang. Minum dulu boleh. Gitar bisa dikit. Nah, buat nulis lagu juga berarti pakai gitar. Enggak. Hah? Enggak. Nulis lagunya nggak pakai gitar. Voice note gitu. Aku mikir nada apa yang keluar di kepala aku ya aku tuangin aja di situ. Oh, Jadi liriknya udah jadi dulu. Aku lirik dulu baru nada. Oh, kayak ini siapa? Tulus. Iya, Tulus Kalau kan nggak juga salah nggak bisa Tulus main. gitu. Tulus tuh bilang yang kepikirannya seperti apa, nadanya gimana, tapi liriknya sudah ada gitu. Oke. Nah, dari zaman IP dulu juga 2021 kakak nulis sendiri. Itu juga prosesnya sama. Iya. Wow. Oke. Sempat ada yang nulis bareng sih sama Petra waktu itu di lagu di seberang Pulau Dewata itu doang sih. Itu tapi aku udah bawa bahan. Jadi dia nyarinya pakai gitar. Akhirnya Petra yang Nyarinya ini. pakai gitar. Oke. Sisanya mah enggak. Oke. Baiklah. Kalau gitu tadi kita udah ngomongin sedikit mengenai the past of Mariani Ulong. Sekarang aku punya surprise yang belum aku sebut tadi. Apa tuh? Bahwa Ada cemilan apa? Aku lapar banget ini. Aku habis ini pengen makan ke Pandanwangi. belum makan. Belum. Ini cemilan kurang sebenarnya. Pengen makan nasi, tau nggak? Ini perut kita tuh harus nasi. Di Bandung tuh emang kuliner semua isinya. Nah, ini dia. Aku punya beberapa fakta menarik tentang Maria Ulong. Kamu cek dari mana? LinkedIn deh. Aku dapat dari Kemana? LinkedIn. Enggak, sumpah itu kemarin lagi viral, kemarin sumpah. aku lagi di interview terus pada nguliknya dari LinkedIn. Sorry, tetet tidak boleh ya. Bapak bentar di Itu ngulik dari aku baru lihat baru juga nih nguliknya dari LinkedIn. LinkedIn. Itu menarik loh. Kamu kepoin LinkedIn kalau nanti ada tamu lagi. Itu kemarin sempat viral sih, tapi kan orang-orang lagi memperbaiki LinkedIn mereka gitu segala macam. Kalau nggak salah kemarin sempat viral tuh. Nah, jadi aku dapat beberapa kabar burung nih dari beberapa burung-burung yang berkicau mengenai seorang Mariani itu. Seperti apa sih sebenarnya orangnya dan berapa fakta menarik yang kita cek fitnah atau fakta. Oke. Yang pertama, katanya Mariani ini ada darah Jepangnya juga katanya. Benar. Konnichiwa. Konnichiwa. Langsung kan dipancing. Tapi udah jauh apa? Udah jauh kakek buyut aku. Kakek Dulu buyut. dia ikutan perang. Oh. Perang dulu Jepang punya penjajah dia tuh. Aku nih turunan penjajah, guys. Oke. Suka ini juga apa kuliner Jepang bisa masak ya gitu nggak? Kalau masak Jepang nggak bisa, tapi kuliner Jepang bisa. Aku masak biasanya Chinese food. Kalau Jepang aku nggak bisa. Susah. Sebenarnya kayak simple tapi susah. Iya. Bikin sushi tuh kayak gampang, tapi kok nggak bisa. Mending beli dah. Daripada nggak enak. Oke. Bahasa Jepang bisa? Nggak bisa karena kan udah jauh. Terus mamaku juga udah nggak ngomong Jepang. Oke. Berarti nonton anime pakai subtitle. Ya pakailah, tolong deh, aku nggak ngerti itu ceritain mereka semua itu. Aku tuh kan udah lama nggak ke Jepang ya. Aku tuh dulu ke Aku Jepang. belum pernah ke Jepang. Oh iya. Aku tahu nggak tahun ini lagi 25th year anniversary One Piece di Jepang. Kamu datang deh kalau bisa tuh sebelum akhir tahun ini. Pingin ya Allah. Itu Lagi makanya. katanya di mana? Di Universalnya juga lagi temanya One Ada Piece kan? ride-nya, iya. Nggak bayang. Ke Jepang berapa tiketnya kalau beli sekarang? Tahun lalu tuh aku akhir tahun di Jepang. Akhir tahun di Jepang. Harusnya kamu mundur tahun ini biar pas One Piece. Enak banget. Terus mundur tahun lalu. Oh enggak, tiket udah beli buat tahun depan aja. Aku cuma ngerayain One Piece 25th anniversary-nya pas ini orkestra kemarin. Ada orkes yang di Jakarta. Iya, aku nggak ikut. Yang di Ciputra kan? Duh, aku nggak lihat tuh. Aku tuh kan udah lama nggak ke Jepang. Terakhir kali ke Jepang aku tidak nonton anime di TV. Karena aku nggak nonton TV, nyampe ke akomodasi gitu, aku lupa hotel apa rumah itu udah istirahat. Nah, bertahun-tahun kemudian aku ke Jepang lagi kemarin di rumah
Nah karena di rumah jadi kan ya udah nyalain TV Tahu aja. kamu ke Jepang lagi kemarin tapi di rumah nggak ngerti maksudnya. Jadi di rumahnya kan sebelumnya aku di hotel di penginapan. Aku sekarang tuh Airbnb. Oh, Gitu. oke. Jadi sekarang ada waktu untuk nonton TV. Karena kan rumah gitu. Kalau di sebelumnya kan aku cuma pulang buat tidur. Ya udah nyantai di rumah sambil sambil makan sushi dari konbini gitu kan, convenience store. Terus nonton anime gitu. BTW ini subtitle mana gitu ya. Emang nggak ada ya? Iya. Subtitle mana nih? Udah habis sushi, habis lagi terus lagi nyemil. Ini beneran gak ada subtitlenya, ini Inggris acan gitu. Gitu nggak ada. Nggak ada. Akhirnya aku baru ngeh lagi. Iya ya. Saya di Jepang ini. Oh, kamu ternyata ini ya. Switch aja gitu pikirannya. Switch gitu karena aku kan karena aku tinggalnya di rumah kemarin Berasa Airbnb, di rumah. berasa di kamar gitu kayak cuek aja. Iya juga ya. Gue lagi di Jepang, kenapa gue nggak jalan-jalan? Aku sempat gitu kemarin. Oh, gitu. Sempat kenapa gue nggak jalan-jalan? Akhirnya aku keluar ke foto-foto sama beberapa tim gitu. Terus ya udah gitu sih sebenarnya kemarin tuh, wah Jepang. Dan salah satu dream aku adalah memang suatu saat nanti stay di Jepang dalam waktu yang lama. Apalagi Kyoto guys, favorite city in the world nomor 1. Kyoto tuh yang kayak rada pedesaannya ya. Terus katanya banyak anak-anak kecil yang berangkat sekolah berbaris mau naik bis gitu. Faris ada suruh liatin fotonya nanti abis ini. Jadi di foto, di video sama dia. Anak-anak kecil lucu berbaris. Tapi kita kalau giniin mereka, gurunya tuh marah. Karena mereka kayak, no, jangan gitu. Gitu, itu tapi lucu sih. Selanjutnya, Jepang sih. ngomongin masak nih tadi nih. Katanya masakannya enak. Kasih ini tanya sama siapa sih? Ada burung lewat, gitu. Burungnya bilang masakannya Nggak, ini enak. mah ini ya guessing aja ya. Lihat linggin. Tergantung masakan apa dulu. Nah, Chinese food apa yang paling jago gitu? Kalau Chinese food ya aku suka bikin muntahu ayam jamur. Terus bikin pecamke. Pecamke tau nggak? Itu apa? Pecamke itu tahu yang kayak Hainan chicken rice? Ya gitu. Itu jenis ayam yang kayak gitu. Jadi direbus pakai jahe dulu sama Itu daun. namanya pecamke. Pecamke. Terus ntar pas udahannya dilumurin sama saus tiram campur jahe yang udah diserut sama bawang goreng gitu yang udah digoreng dulu, diiris-iris gitu. Ayamnya tapi rebus, jadi sehat. Wow, ini menarik. Bukan kukus ya? Bukan. Rebus. Sebenarnya boleh kukus, cuman aku nggak punya kukusan di rumah anyway, jadi aku rebus. Make do with what you have. Iya. Ya terus kayak misalnya ayam asam manis yang gitu-gitu aja. Baru semalam aku bikin ayam asam manis. Menarik. Kenapa tidak tertarik untuk buka Chinese food kecil-kecilan? Aduh, orang capek. Rempongnya. Iya, mending masak buat diri sendiri dan keluarga aja cukup. Baik. BTW tadi pecamke itu kenapa teman-teman saya yang Cindo ya tidak pernah ngomong-ngomong namanya pecamke. Selama ini saya makan sama kalian gitu ya. Pecamke namanya. Pecamke itu. Oke. Kalau harus merekomendasi satu kuliner Chinese food favorit. Di Bandung nggak ada. Nggak ada. So far belum nemu. Oke. Susah di Bandung. Oke. Di Jakarta ada? Jakarta banyak, cuman ya pinggiran-pinggiran. Nah mungkin Bandung juga banyak, tapi Cibadak ya. Ya. Ya, tapi Cibadak. Tapi kebetulan nih, kalau Cibadak itu kan kalau yang non Muslim rada susah kan. Jadi sebenarnya aku masih bingung nemu yang tengahnya gitu loh, yang paham. bisa non Muslim rasakan. Jadi aku belum bisa rekomen kalau Bandung. Oke. Gitu. Oke. Apa di Bandung apa sih? Apa? Yamcha. Aku tuh kalau di Bandung jarang makan Chinese food. Oh, itu makanya aku juga makanya. susah nemunya. Terus aku kan pecinta bakmi pol banget. Oke. Polnya tuh sampai aku ngerasain tekstur dan gurihnya dan saat digigit dan aftertaste-nya dan kondimennya apa aja gitu. Nah, di Bandung aku akhirnya nemu baru satu aku nemu di Bandung. Ya, yang certified. Yang aku rasanya aku cocok at least personal buat aku ya. Dimana? Itu mie upami. Upami itu di mana? Mie upami. Ini di dekat sampingnya Cici Klepot. Ya. Nah, Cici Klepot juga. Anggrek. Nah, Cici Klepot juga aku suka. Cici Klepot enak. Itu nyaman enak. ya. Upami belum pernah Nyaman coba ini. deh. Nyaman banget di tenggorokan rasanya. Nah, upami itu menurut aku yang terenak yang aku temuin di Bandung sependek aku hidup di Bandung ya. Sependek aku hidup di Bandung. Aku kan Mei, Juni, Juli, bener. Agustus, September. Oke.
Upami ya. Jadi kalau kalian yang ke Bandung, kita tidak disponsori tapi kita hanya memberi rekomendasi gitu. Oke. Coba diajak podcast Chamber Talk-nya di ini ya. Coba di sponsornya suruh kesini bawa mie Upaminya. Terima kasih Upami kalau memang Enak banget. Terus harus pesen bakso gorengnya. Bakso gorengnya itu juara menurut aku. Dia nggak minyakan, dia crispy, tapi kenyalnya dapet. Kan ada yang kayak kenyal tapi jadinya nggak crispy luarnya kan? Iya, kayak gitu. Nah dia bisa crispy luarnya, dalamnya kenyal, gurihnya dapet. Terus saus baksonya juga enak. Kayak itu ya, kayak ton ya? Ya. Ya mirip-mirip ton. Udah pernah nyoba belum ton? Belum. Apa? Di Kosambi. Itu juga kalau bakso goreng aku suka sama Pak Dek. Minyakan nggak? Enggak. Oh enggak? Enggak. Oke. Dia nggak terlalu minyakan. Ton namanya bakso. Ton, TON. Dia ton kedai. Oke. Oh itu Chinese juga? Bukan Chinese sih. Peranakan lah. Iya, peranakan gitu. Itu tadi ya. Mengenai makanan di Bandungnya. Tapi biasanya kita ngomongin masakan Sunda. Sekarang kita ngomongin masakan peranakan. Udah berhenti syutingnya sekarang. Jangan dong. Jangan, tar dulu. Langsung lapar saya juga ini. Oke, selanjutnya. Kata burungnya. Bangun siang, anti bangun pagi. Katanya gitu. Kok tahu sih? Aku bangun pagi tuh kalau emang ada sesuatu yang harus dikerjakan. Iya, harus dikerjakan. Selanjutnya, tadi suka banget Chinese food. Si burungnya bilang katanya suka banget Chinese food. Tadi udah dikasih tahu juga bahwa ternyata masaknya juga jago, bukan cuma nggak jago. Ya menurut aku at least enak dan menurut orang-orang yang nyobain. Ini jago terlalu nggak tahu validasi dari siapa. Bunda, Anda bisa masak muntahu dan pecamke itu udah jago hitungannya lah. Capcay juga bisa lah. Capcay gampang, paling gampang itu. Ya, capcay itu kayaknya gampang banget. The must have skill ya. Di setiap household dia bisa masak capcay gitu ya. Baiklah. Oke. Selanjutnya. Katanya sering banget kesandung, kejeduk, kepleset. Ini siapa sih yang ngomong? Ada burung. Nah kok beneran semua? Iya gitu loh. Lagi nanya sama siapa ya? Iya bener sering banget. Itu sering banget kesandung, kejeduk, kepleset. Pokoknya sekali ditabrak. Kenapa? Anda bulldozer kah? Enggak, aku nggak tahu. Aku kayaknya motorik skillnya jelek deh. Aku kalau di dapur udah masak pasti ada bunyi penteng gitu, terjatuh entar apa. Boleh digeser dulu ya, saya kalau Anda ngomong begitu saya agak Iya. Aku freak sama rapi tapi sendirinya suka belecetan. Maksudnya belecetan dengan tubuhnya sendiri ya. Oke. Kayak bergeraknya tuh nggak balance gitu. Aku dulu sempat di Bali. Iya, Iya nggak balance. Dulu aku sampai sempat ikut yoga segala macam. Yoga tuh helping ya berarti ya? Buat balancing. Karandi suruh yoga berarti itu benar. Yoga helpful ya? Cuman aku nggak tahu sih berasa itu ngaruh apa enggak. Gak ngaruh ke kamu ya. Yang paling parah pernah terjadi apa gitu? Apa ya? Apakah Anda menabrak sebuah standy itu standinya domino jatuh gitu atau mecahin gitu? Mecahin gelas sering. Sering? Yang sampai efeknya sampai berdampak gitu kan. Iya. Mecahin gelas, kesenggol gelas gitu sering. Dulu ya. Sekarang mah langsung dia tahu saya ngelirik ke sana guys. Dia tahu saya ngelirik ke sana langsung. Berkurang lah. Tapi paling sering juga kepentok. Kayak jalan terus kepentok apa aja lah, naik tangga kesandung gitu. Jadi aku naik tangga tuh kayak orang tua. Sekarang untuk hati-hati, aku pegang. Lihat satu-satu ya Maria. Ngomong sendiri pelan-pelan, bismillah gitu. Serius aku, karena kalau nggak aku bisa jatuh atau apa gitu kesandung. Oke, tapi kalau kepleset tuh pernah. Aktivitas fisik dari kecil aman kan, maksudnya tidak yang jadi clumsy. Sebenarnya aku nggak tahu ada lecet-lecet di tubuh aku ada sih sebenarnya. Cuma aku nggak tahu itu karena apa aja ceritanya. Sempat ada yang kena knalpot. Nih bekas kena knalpot nih, lihat deh. Nih, udah hilang. Astagfirullahaladzim. Aku bodoh ya, naik motor turunnya di kanan. Saking banyak coba-coba turun. Kena knalpot deh langsung. Wah! Heboh langsung. Terus di lutut juga ada lecet-lecet, ruam-ruam. Oke. Ini nih. Ini di jari. Kenapa itu? Ini kebeset cutter kalau nggak salah. Kebeset cutter? Kebeset cutter, iya kebeset cutter. Aku nggak tahu gimana ceritanya itu bisa kebeset cutter. Oke. Gitu. Ya clumsy-nya kan bukan karena disengaja guys, bukan dia mau enggak, begitu. Aku nggak mau. Aku juga nggak mau mengotori tubuhku dengan lecet-lecet. Bukan beliau mau begitu, tapi memang settingan pabriknya mungkin ini seperti itu. Ini nggak hilang-hilang.
Iya. Tapi jadi kepikiran ada. Aku mau paling ini kebacok sendiri sih karena ketololan 12 jahitan. Kenapa itu? Golok tahu? Golok ini. Ya, pernah kena lah. Ngapain kamu? Ada hubungannya sama Idul Kurban. Oh, oke. 12 jahitan di jari saya. Allah. Tapi ya itulah. Tapi pokoknya ya tadi lah sandung duduk kepleset. Tadi naik aman kan? Aman. Aman. Enggak di pintu Karena aman. ngelihat langkah kakinya. Nah, sekarang kunci kalau jalan harus lihat langkah kaki aku. Jadi Anda kalau lagi jalan gitu ya, ngelidik ke bawah gitu. Iya, harus ke bawah. Oke. Bukan Aku harus menyadari, aku harus sengaja aku disadari gitu loh bahwa aku harus ngelihat ke bawah, ngelihat langkah kakiku. Karena kalau aku sering lihat ke depan dan ngajak ngobrol orang atau apa, ada aja ntar kejadian. Oke. Jadi beliau cocok jadi pemain bola yang liatnya ke bawah terus tuh. Bagus. Selanjutnya. Suka banget Oh, sama tunggu satu lagi. Apa? Aku pernah kesetrum. Pas lagi manggung. Aku udah kesetrum pas lagi manggung. Sumpah, aku nyetrum, aku nginjak ini. Seriusan? Iya, aku di Bali waktu itu. Hah? Terus aku kayak kaget gitu. Lagi nyanyi? Lagi nyanyi nggak ya? Aku lupa sih waktu itu lagi nyanyi apa nggak lupa. Lagi gitu nggak? Enggak. Kesetrum aku itu aku ingat sih di Bali waktu itu di Seminyak. Lagi kesetrum. Kabel? Kabel apa? Iya pokoknya aku megang mic jadi kesetrum gitu. Oh, ada ini kali air. Gila. Nggak tahu. Ditambah aku tuh kalau manggung kan nyeker. Oh. Gitu, aku manggung nyeker. Aku nggak pakai sepatu. Menghantarkan tuh panas-panas Iya. Ya tubuh udahlah, kepada bumi. terjadilah itu. Iya, mungkin di sini juga sering ada yang kesetrum ya. Si Galuh kesetrum nggak sih? Ya kan, dia kesetrum terus. Mungkin Anda jangan salaman sama dia berarti. Jangan. Nanti jadi gini. Tapi kamu sering nggak sih kamu salaman sama orang terus nyetrum? Kemarin sampai bunyi pernah. Oh iya, Iya. itu kenapa sih kita ya? Lagi kenapa? Itu kan fisika dan lagi jangan ini ya. Itu tuh secara pengetahuan umumnya kita kan menghantar panas dan tubuh kita tuh punya elektrolit kalau nggak salah ya ada elektrolit. Tapi serius. Tapi kalau kalian ada yang lebih tahu dibanding saya, boleh di komentar ya. Kalau nggak salah ada ya kayak gini aja. Kalau misalnya penggaris diusap-usap ke rambut, ditarikin ke atas, rambutnya berdiri. Anda makan ya Allah. Itu mah nggak ada rambutnya. Anda tahu itu krilin ya? Ada krilin. Nih ya, kita kasih contoh nih ya. Kita kasih contoh ini dia nih ya. Untuk menggambarkan rambutnya dia sekilas. Alis, aduh. Cukup. Iya lagi mirip. Ini mirip banget sama kamu. Mirip sama Mas Dias. Di podcast Chamber Talks. Ya, jangan dikat yo. Nanti dikepoin ya. Nggak usah dibahas. Mirip banget ini. Ya, gitu. Bedanya? Beda. Putih, tahu. Ya, itu bukan kita yang ngomong. Oke, satu yang terakhir. Katanya kamu ini suka banget sama hal berbau etnik, batik, apalagi Nusantara gitu. Suka. Betul. Apakah itu alasan nyeker? Enggak. Kalau dulu karena pengen manggung nyeker karena lebih leluasa aja. Oke. Aku nggak suka pakai sepatu. Lebih suka nginjek grounding gitu loh. Kayak nginjek bumi aja gitu rasanya. Terus rasanya lebih lepas pas di panggung juga gitu. Oh. Gitu sama aku mah sepatu di rumah dikit dah. Nggak nyampe 10 sepatu aku. Oh iya? Iya. Baik. Bentar. Aku bootsnya 2, sneakersnya. Nah, kalau sepatu favorit apa sneakers? Aku lagi seneng pakai boots sekarang. Oh, boots. Iya 3. Iya nggak nyampe 10 sepatu aku. Oke. Terus batik banyak juga berarti kain-kain yang dipakai sekarang. Lumayan lah di rumah lumayan. Memang dari dulu senang sama kain-kain batik. Iya dulu kalau misalnya pas kayak jalan-jalan kemana gitu ke luar kota pasti ngincarnya ke pasar tradisional pengen beli batik di daerah tersebut gitu. Gitu. Itu mah tanpa sadar aja sih sampai akhirnya pas mulai berkarir di musik suaraku kayak meliut gitu kalau bahasanya orang dan ternyata aku sadari oh iya ternyata gitu dan dengan brainstorming bersama teman-teman udah berkain aja nanti
ya dah gitu. Oh. Aku juga seneng sama kain-kain gitu, ngelilit-ngelilit kain gitu. Tapi ya bukan yang heboh tiap hari berkain itu enggak. Iya. Enggak. Oh, jadi maksudnya itu dari sesuatu yang kakak suka akhirnya menjadi konsep karena itu memang begitu, nggak diciptakan gitu ya. Oke. Satu deh ini pertanyaan pribadi gitu. Karena di beberapa Sepribadi apa nih? Sepribadi jadi tuh kakak kan selalu membawa kata peranakan. Dalam entah ya, mungkin dalam artikel yang aku lihat atau misalnya dalam press release, bahkan di Spotify. Peranakan. Nah, itu tuh ada hubungannya sama konsep itu nggak? Karena ayah orang tua aku tuh nggak ada keturunan asli Indonesia. Makanya peranakan tulisannya. Karena itu terus gitu ditambah memang jenis karakter dirikunya di lingkungan dan saat bikin musik suara yang keluar juga rasanya tuh ada etniknya gitu. Iya, itu paham. Kalau bahasanya orang gitu. Ya udah kita sebut itu aja. Oke. Gampangnya Menarik. Satu konsep yang menarik ya sebenarnya bukan diciptakan tapi memang jati dirinya seperti itu. Gitu. Bahkan aku aja nih ya minoritas di kaum gini, aku di teman-teman pribumiku, aku adalah minoritas. Aku di kaum teman-teman Cina aku adalah minoritas. Tapi aku Cina juga. Anjir keren. Aku Cina. Iya. Tapi nggak terlalu Cina. Aku kalau di pribumi sebenarnya nenek aku tuh ada Melayu itu jatuhnya Indonesia nggak? Ya Melayu lah. Iya, itu ada pribuminya kok. Maksudnya tapi aku juga nggak pribumi gitu. Jadi aku tuh krisis identitas loh. Kalau di lingkungan pertemanan, aku tuh sebenarnya apa? Sebentar. Ya makanya aku adalah seorang peranakan. Gitu. Itu dia alasannya kenapa disebut peranakan. Kan ada orang yang Chinese Paul gitu kan, ada yang ya pribumi Paul gitu. Pribumi Paul. Terus ada yang emang dia tuh bule Paul gitu. Aku mah jadi campur gitu loh, kayak papaku Chinese karena kakek aku dari Cina Selatan merantau ke Indonesia, ke Asia ke Indonesia. Terus mamah aku kan dari si kakek aku tuh Jepang asli, ketemu nenekku gitu-gitu. Jadi kayak oke, gitulah. Tapi ini menandakan satu. Inilah Indonesia. Yes, Kenapa coba? keren. Bineka Tunggal Ika. Betul. Itu dia. Tepuk tangan di belakang emang sialan. Oke. Udah pada ngantuk. Udah pada ngantuk semua di belakang seperti habis makan siang. Oke. Kak Maria nih, kita akan main sebuah game yang namanya This or That. Oke. Aku punya sebuah pertanyaan, di dalamnya ada dua pilihan, tinggal pilih yang mana yang mana. Oke. Yang pertama. Nah, ini outfit yang glamor atau kasual aja kalau saya tampil. Kasual aja. Kenapa tuh? Secukupnya aja lah. Itu dia. Simple. Simplicity. Selanjutnya. Kalau yang kita lagi manggung nih, ada penonton. Penontonnya ikut nyanyi atau dia menikmati? Aku pengennya atau gimana? Pengennya. Tergantung lagunya. Gimana nih maksudnya? Ada lagu yang aku ingin bicara sama mereka lewat lagu. Oke. Jadi aku pengennya didengerin. Oh. Tapi ada yang aku pengennya nyanyi bareng. Boleh silakan diminum dulu. Dulu. Oh, iya. Berarti takutnya saya sotoy aja tadi. Oh, janjian kalau lagu galau dia pinginnya diem, kalau lagi semangat pinginnya ikut nyanyi. Gitu. Tergantung aja. Tergantung makna lagunya. Selanjutnya. Lagu tentang cinta atau lagu tentang kehidupan? Cinta. Kenapa tuh? Cinta yang bikin hidup. Bagus. Selanjutnya. Lagu yang ceria atau emosional? Emosional. Kenapa? Lewat emosi kita bisa ngeluarin berbagai bentuk rasa, baik itu rasa yang bahagia, senang, sedih, marah, kecewa gitu. Keren. Satu pertanyaan terakhir untuk Mariani Ulong. Seluruh rasa kita pelihara atau bercumbu? Karena lagi promo, seluruh rasa kita pelihara. Tepuk tangan buat Mariani Ulong. Karena lagi promo,
Sudah lama tidak ada yang memberikan alasan itu ya selama kita syuting kemarin. Gak ada. Ini kita menemukan teman yang paling realistis, paling simple, tapi juga salah satu yang paling keren. Karena simple is the best kata dia. Kak, thank you Enggak kok, banget. soalnya asli mah aku beribu. Aing baru dinaikin ya. Begini. Kak, tapi terima kasih banyak buat waktunya udah mampir ke Chamber Talks. Semoga semua harapan-harapan dari lagunya dan untuk lagunya semua tercapai. Amin. Sukses selalu, sukses lancar-lancar dan ditunggu banget yang selanjutnya yang keren-keren lagi dari Mariani. Amin. Tapi sebelum kita berpisah, aku punya oleh-oleh dulu nih. Dari Lenis Tires. Dari Lenis Tires. Langsung tahu dia tinggal ngesot. Orang tadi aku parkir di situ. Oh iya. Jadi aku tahu. Lenis dan Chamber Talks punya hadiah lah buat oleh-oleh. Asik. Dari omanya ini kan ada logo oma. Yeay, terima kasih. Apa katanya coba dibaca Kak? Dear Mariani Ulong, cinta sejati adalah saat kita siap bertanggung jawab atas segala terjadi dalam hubungan. Oke. Deep sekali ya. Ini dari Oma Leni. Dari Ini oma. si Leni tuh Oma. Ada oma-oma ceritanya. Oh, Oma. Oma-oma. Enggak, soalnya ini ada nenek-nenek di sini. Iya, Lenis itu dari Lenis itu nama oma, seorang oma. Oh. Gitu ceritanya. Makanya Oke. jadinya akhirnya ada Terima kasih, snack-snack Oma ini. Leni. Terima kasih. Segitu dulu untuk episode kali ini. Kalau kalian suka, boleh like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa komen-komen siapa tahu ada cerita-cerita dari Mariani Ulong yang sangat relate sama kalian, dan jangan lupa stream. Dengerin lagunya ya. Tuh, denger kan? Seluruh rasa kita pelihara di seluruh layanan musik digital. Terus jangan lupa follow aku di Instagram @marianioelong. Dan nama-nama aku di seluruh layanan musik digital itu juga Mariani Oelong. Tapi membacanya Ulong. Mandiri sekali, saya suka. Mandiri. Ya coba. Dan jangan lupa streaming di radio-radio kesayangan kalian, dengerin dan request di radio-radio kesayangan kalian biar chart nomor 1 Mariani Ulong seperti yang tadi gue sampaikan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Peace. Dah.